Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini Ibu Laras akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak yuk uraian berikut ini. Pada pembahasan kali ini, Ibu akan membahas apa sih sistem ekskresi pada tubuh manusia. Oh ya, kita pasti pernah berkeringat dong. Nah, keringat merupakan salah satu sisa aktivitas pada metabolisme yang bila tidak dikeluarkan akan meracuni tubuh. Nah, zat-zat sisa dikeluarkan melalui organ-organ tertentu ya, Nak. Nah, yang akan kita bahas adalah apa saja organ-organ tersebut, kemudian bagaimana cara organ-organ tersebut mengeluarkan zat-zat sisa. Lalu, bagaimana jika terjadi kerusakan pada organ-organ tersebut? Hal-hal demikian akan kita ulas pada bab kali ini ya. Di dalam sistem ekskresi manusia, itu terdapat organ-organ penyusun. Perlu kalian ketahui bahwa proses metabolisme menghasilkan energi dan zat yang berguna bagi tubuh. Selain itu, dihasilkan juga zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Zat sisa tersebut bersifat racun dan dapat membahayakan tubuh, karenanya harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa tersebut itu dinamakan ekskresi. Nah, organ-organ penyusun yang berperan dalam proses ekskresi meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu demi satu ya anak-anak, apa saja bagian-bagian yang terdapat dari organ-organ penyusun sistem ekskresi pada tubuh manusia. Selanjutnya, agar kamu dapat memahami jalur terbentuknya zat sisa dan bagian apa saja sih yang berperan dalam proses pengeluaran zat sisa, perhatikan ya bagan pengaturan berikut ini. Nah, di sini ada gambar hati ya anak-anak. Kemudian di bawahnya ada gambar sel tubuh kita. Ya. Nah, Ibu akan menjelaskan sisa metabolisme yang dihasilkan oleh hati dan sel tubuh itu berupa apa saja. Kalau di dalam hati, dia melakukan pemecahan hemoglobin ya anak-anak. Kemudian apalagi? Kemudian selain pemecahan hemoglobin ada pemecahan asam nukleat ya. Kemudian apalagi? Ya, betul. Di bawah asam nukleat terjadi pemecahan protein ya. Nah, selanjutnya kalau pada sel tubuh terjadi proses apa? Terjadi proses pemecahan respirasi ya. Respirasi seluler ya anak-anak. Nah, hemoglobin, asam nukleat, protein, dan respirasi seluler ini menghasilkan zat sisa ya anak-anak. Nah, zat sisa apa yang dihasilkan? Kalau di hemoglobin dia menghasilkan zat sisa berupa bilirubin. Kalau di asam nukleat dia menghasilkan asam urat. Ya, kemudian kalau di protein dia menghasilkan apa? Ya, dia menghasilkan urea ya anak-anak. Kemudian kalau di respirasi seluler dia menghasilkan apa coba? Ayo, ada yang tahu? Kalau di respirasi seluler dia menghasilkan air dan CO2 atau karbon dioksida ya. Nah, zat sisa yang dihasilkan ini akan dibantu proses pengeluarannya oleh organ tubuh. Nah, kalau bilirubin itu akan dikeluarkan oleh ginjal ya anak-anak. Kemudian kalau asam urat lewat mana? Ya, asam urat itu lewat ginjal juga. Ya anak-anak ya. Kemudian urea lewat mana? Ya, urea juga lewat ginjal ya. Nah, air dan karbon dioksida itu akan disebar menuju organ, lalu juga dia akan menyebar ke kulit tubuh kita, lalu dia juga akan menyebar ke paru-paru. Nah, kalau CO2 itu akan dikeluarkan
oleh paru-paru di dalam tubuh kita ya anak-anak. Nah, kemudian apalagi? Nah, setelah organ-organ ini membantu proses pengeluaran zat sisa, pada apa tadi? Ya, pada ginjal ya. Ginjal, kemudian ini gambar apa? Gambar kulit ya. Lalu yang terakhir ada apa? Paru-paru ya anak-anak. Ibu akan ganti warnanya ya supaya lebih mudah membedakannya. Nah, kalau ginjal, kulit, dan paru-paru itu juga akan mengeluarkan bentuk zat sisa yang dihasilkan ya. Berupa apa zat sisa akhir ini? Nah, kalau di ginjal dia menghasilkan urin ya, atau lebih dikenal itu adalah ketika kalian buang air kecil ya, kalian pipis, nah itu namanya adalah urin ya. Kemudian kalau kulit dia menghasilkan bentuk zat sisa apa? Ya, betul, dia menghasilkan keringat. Ya, jadi kalau kulit kalian basah setelah berolahraga, itu ada cairan-cairan yang keluar di kulit ya. Itu namanya adalah keringat. Lalu kalau di paru-paru, zat sisa yang dihasilkan berbentuk apa? Ya, kalau di paru-paru bentuknya adalah pengeluaran udara ya anak-anak. Nah, udaranya apa? Yaitu ada karbon dioksida atau CO2 plus uap air ya. Nah, ini adalah zat sisa dalam tubuh manusia dan organ yang membantu atau terlibat dalam proses pengeluaran zat sisa tersebut. Agar lebih detail, Ibu akan membahas satu demi satu organ-organ penyusun sistem ekskresi pada tubuh manusia. Nah, organ yang pertama yang akan Ibu bahas adalah kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh, yaitu zat sisa metabolisme yang dikeluarkan dalam bentuk keringat. Nah, kulit itu terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan kulit ari atau epidermis. Lapisan yang kedua adalah lapisan kulit jangat atau dermis. Dan lapisan yang terakhir adalah jaringan bawah kulit atau biasa disebut hipodermis. Agar lebih mudah membayangkan bagaimana bentuk dari lapisan-lapisan kulit yang ada di tubuh kita, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Nah, lapisan yang pertama yang paling atas yang berwarna krem, ini dinamakan lapisan kulit ari ya anak-anak, atau biasa disebut sebagai lapisan epidermis. Kemudian, kalian bisa perhatikan lapisan yang kedua yang bagian tengah yang berwarna pink, ini dinamakan lapisan kulit jangat, atau nama lainnya bisa disebut sebagai lapisan dermis ya. Kemudian kalian perhatikan lapisan yang paling bawah yang letaknya seperti batu bata atau lapisan terakhir, ini biasa disebut sebagai lapisan jaringan bawah kulit kita ya anak-anak, atau nama lain dari lapisan jaringan bawah kulit itu biasa disebut sebagai lapisan hipodermis. Nah, lapisan hipodermis bisa disebut juga sebagai lapisan subkutan. Lapisan kulit ari atau epidermis masih terdiri dari beberapa lapisan lagi. Nah, lapisan yang pertama adalah lapisan tanduk atau biasa disebut stratum corneum. Nah, lapisan tanduk merupakan jaringan mati yang terdiri atas banyak lapis sel pipih, berfungsi untuk melindungi sel-sel di dalamnya dan mencegah masuknya kuman atau penyakit. Nah, lapisan yang kedua atau lapisan granula atau biasa disebut stratum granulosum. Nah, lapisan granula ini terdiri dari sel bergranula yang lama-kelamaan dia akan mati dan terdorong ke atas menjadi bagian dari lapisan tanduk, berfungsi untuk melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Dan lapisan yang terakhir ada stratum germinativum.
yang mengandung sel-sel baru yang akan terdorong ke atas menjadi bagian lapisan granula ya anak-anak. Perhatikan baik-baik gambar lapisan kulit ari atau epidermis berikut ini ya anak-anak. Nah, lapisan yang pertama yang berwarna pink keunguan ini dinamakan lapisan stratum corneum. Kemudian lapisan yang kedua adalah stratum lucidium. Dia memiliki ciri berwarna oranye kecoklatan dan dia mengalami tekanan dari lapisan korneum ya. Kemudian lapisan yang ketiga ada stratum granulosum. Dia memiliki ciri titik-titik kecil dan titik-titik sedang berwarna merah keunguan ya anak-anak. Kemudian lapisan yang keempat ada stratum spinosum. Dia memiliki struktur sel yang jauh lebih besar dari lapisan pertama, kedua, dan ketiga, dan dia memiliki ciri titik ungu sedang di dalamnya. Kemudian di lapisan terakhir ada stratum germinativum atau basal. Nah, struktur sel dari lapisan terakhir ini jauh lebih besar dari lapisan yang pertama ya, dan dia juga memiliki titik ungu sedang di dalam lapisannya ya anak-anak. Kemudian kita akan membahas lapisan kulit jangat atau dermis ya anak-anak. Nah, kulit jangat ini terletak di bawah lapisan kulit ari. Terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, kemudian ada kelenjar minyak atau glandula sebacea, lalu ada kantung rambut dan ujung-ujung saraf indera peraba. Nah, ujung-ujung saraf indera ini meliputi ujung saraf peraba yang bisa merasakan dingin, kemudian ada ujung saraf peraba yang bisa merasakan panas, ada ujung saraf indera peraba yang bisa merasakan tekanan, ada ujung saraf indera peraba yang bisa merasakan nyeri, lalu yang terakhir, ujung saraf indera peraba bisa merasakan sebuah sentuhan ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari kelenjar minyak dan kelenjar keringat ya. Yang pertama, kelenjar minyak atau glandula sebacea ini berfungsi menghasilkan minyak atau sebum untuk meminyaki rambut kita agar tidak kering. Kemudian di bawah kantung rambut terdapat pembuluh kapiler yang mengangkut sari-sari makanan ke akar rambut, sehingga rambut kita terus tumbuh. Lalu di dekat akar rambut terdapat otot-otot rambut yang berfungsi untuk kontraksi rambut sebagai respon terhadap rangsang dari lingkungan. Nah, kemudian kita akan membahas kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang berbentuk pipa terpilin memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Nah, kelenjar keringat ini dikelilingi oleh pembuluh darah dan saraf. Dari pembuluh darah, dia akan menyebar menuju kelenjar keringat, kemudian menyerap cairan jaringan yang meliputi air, larutan garam, dan urea. Cairan jaringan tersebut akan dikeluarkan sebagai keringat. Nah, proses pengeluarannya ini dipengaruhi oleh cuaca, aktivitas, makanan, dan minuman yang kita konsumsi ya. Selanjutnya, kita akan membahas jaringan bawah kulit atau biasa disebut sebagai hipodermis. Pada jaringan bawah kulit ini terdapat jaringan lemak atau adiposa. Nah, letaknya ada di sini adiposa. Nah, adiposa atau jaringan lemak ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh kita agar tetap hangat. Nah, perhatikan baik-baik ya anak-anak struktur anatomi kulit berikut ini. Ibu akan jelaskan. Di sini adalah lapisan kulit epidermis yang tadi telah kita bahas ya. Kemudian di bawah lapisan epidermis ada lapisan dermis tentunya ya anak-anak. Nah, setelah itu di sini baru letak lapisan jaringan bawah kulit atau bisa disebut sebagai hipodermis ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan di mana letak akar rambut.
Ya, akar rambut ini letaknya di bagian ini. Nah, ini adalah gambar mengenai akar rambut ya anak-anak. Lalu, letak keringat ada di mana? Ya, letak keringat ada di sini ya anak-anak. Nah, setelah itu kita akan menemukan pori-pori yang ada di tubuh kita. Nah, ini adalah gambar pori-pori yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya bulu hitam ini dinamakan rambut ya anak-anak. Rambut kulit yang menempel di kulit kita ya. Nah, setelah itu terdapat yang namanya jaringan saraf. Nah, ini dinamakan sebagai jaringan saraf yang ada di tubuh kita ya. Bisa kalian lihat jaringan saraf itu ada banyak ya, bisa ini ya, bisa ini juga, bisa ini juga. Lalu di bawah jaringan saraf itu ada kelenjar keringat. Nah, ini dinamakan kelenjar keringat yang ada di tubuh kita ya. Bisa kalian lihat bentuknya itu melengkung atau bergelombang ya anak-anak. Nah, di bawah kelenjar keringat yang berwarna merah ini ya, ini dinamakan sebagai arteri ya. Pasti kalian pernah dengar dong arteri itu apa. Lalu yang berwarna biru ini dinamakan sebagai vena ya anak-anak. Nah, perhatikan ya gambar berikutnya dan letak-letak serta penamaannya supaya kalian menguasai struktur anatomi kulit yang ada pada tubuh kita ya anak-anak. Ibu akan membahas organ penyusun sistem ekskresi yang kedua ya anak-anak. Nah, organ penyusun sistem ekskresi yang kedua adalah paru-paru. Kalian perhatikan ya gambar paru-paru yang ada di dalam tubuh manusia. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses pernafasan tubuh manusia. Jadi, fungsi utama dari paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kita ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas mengenai bagaimana reaksi kimia yang terjadi pada sistem ekskresi paru-paru ya. Paru-paru adalah organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O. Kalian perhatikan reaksi kimianya ya. Di sini ada C6H12O6 atau biasa dikenal dengan glukosa, kemudian ditambah dengan O2 atau biasa dikenal dengan oksigen. Kedua zat ini akan dihirup oleh tubuh manusia pada saat proses pernafasan dan kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk zat sisa berupa karbon dioksida ditambah dengan H2O atau uap air. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan struktur anatomi paru-paru pada tubuh manusia. Nah, di sini adalah letak trakea ya anak-anak. Trakea biasa disebut juga sebagai tenggorokan. Kemudian di sini ada letak bronkus ya anak-anak. Nah, setelah itu kita mau tahu nih di mana letak bronkiolus. Ya, bronkiolus letaknya di sini. Nah, ini adalah bronkiolus yang ada di tubuh manusia ya anak-anak. Nah, selanjutnya di mana sih letak alveolus? Ya, letak alveolus itu ada di sini. Nah, ini adalah alveolus yang ada di tubuh manusia. Kurang lebih alveolus itu seperti buah anggur ya anak-anak. Gambarnya ada kecil-kecil yang mengerubungi saraf-saraf yang ada di paru-paru tubuh manusia ya anak-anak. Lanjut, di sini ada yang namanya diafragma ya. Ini adalah letak diafragma yang ada pada paru-paru manusia. Jadi, pada saat O2-nya itu masuk ke dalam paru-paru, dia akan menuju alveolus ya anak-anak di sini. Nah, kemudian dia akan berdifusi memasuki kapiler darah yang mengelilingi si alveolus ini, ya. Kemudian darah ini akan mengikat oksigen atau
O2 kemudian diangkut ke jaringan tubuh, yaitu berupa CO2 yang akan berdifusi, yang arahnya akan berlawanan arah menuju keluar. Nah, lalu darah mengikat CO2 untuk dikeluarkan bersama dengan uap air atau H2O ya anak-anak. Demikian pembahasan mengenai apa itu sistem ekskresi serta organ-organ penyusun pada sistem ekskresi kulit dan paru-paru bagian pertama ya anak-anak. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik. Pesan ibu selalu jaga kesehatan, jaga pola makan dan tetap rutin dalam berolahraga, serta terapkan 3M ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.